Kemenangan kilat oposisi Suriah menghadapi rezim Bashar al-Assad tidak dilakukan sendirian. Terdapat negara-negara lain yang membantu bertahun-tahun untuk bisa menaklukkan pemerintahan Suriah dalam kurun waktu hanya 12 hari. Ada dua nama besar di balik serangan kelompok Hayat Tahrir al-Syam atau HTS itu. Mereka adalah Turki dan Israel. Di muka internasional, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terang-terangan mengecam kebijakan Israel dalam perang di Gaza. Namun di mandala pertempuran Suriah, Turki secara tak langsung memiliki kesamaan tujuan dengan Israel. Apa maksudnya dan peran apa yang dimainkan Turki serta Israel dalam perang Suriah? Pertama-tama, mari kita bahas keterlibatan Turki dan kepentingan negara ini dalam perang Suriah terlebih dahulu. Seorang diplomat Suriah menyebut Turki berperan besar dalam kemenangan kelompok oposisi. Menurut diplomat itu, Turki seharusnya sudah tahu sejak awal bahwa kelompok oposisi akan menyerang kota Aleppo atau kota pertama target HTS pada akhir November 2024. Alasannya tentu tak terlepas dari posisi Turki sebagai salah satu pendukung utama kelompok oposisi Suriah. Turki punya banyak kepentingan dalam konflik di Suriah, tapi pada dasarnya adalah melindungi negaranya dari ideologi-ideologi maupun upaya pemberontakan di Turki. Dalam analisis Henry J. Barkey di situs Council on Foreign Relations, kedekatan geografis, suku, dan budaya antara Turki dengan Suriah membuat Presiden Erdogan memilih antisipasi dengan adanya konflik di Suriah, khususnya terkait etnis Kurdi di perbatasan. Sebab di dalam negara Turki, hampir 1/5 dari populasinya berasal dari kelompok Kurdi. Namun, etnis Kurdi memiliki rekam jejak yang kurang baik dengan otoritas Turki. Terlebih, ada upaya etnis Kurdi ingin mendirikan negara merdeka sendiri. Perjuangan kelompok Kurdi tak hanya berlangsung di Turki, namun juga di Suriah yang berbatasan langsung dengan Ankara. Di Suriah, kelompok Kurdi tergabung dalam Pasukan Demokratik Suriah atau SDF. Mereka dibantu oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi. Masih soal Kurdi yang punya historis melawan kelompok teroris ISIS. Imbas pertempuran itu, orang-orang Kurdi mengungsi di Turki. Walau akhirnya kelompok Kurdi berhasil merebut wilayahnya kembali dari ISIS, namun tetap saja Turki berpotensi menjadi penadah yang bisa saja kelimpahan pengungsi Kurdi Suriah sewaktu-waktu. Terlepas dari nasib Turki yang berpotensi menjadi negara penadah pengungsi Kurdi Suriah, negara ini tak ingin kekuatan Kurdi semakin menguat dan berujung ingin memisahkan diri dari Ankara untuk mendirikan negara merdeka. Untuk itulah, Turki akhirnya membangun kekuatan di Suriah untuk menangkal kehadiran pejuang Kurdi yang ingin mendirikan negara otonomi. Upaya Turki itu diimplementasikan ke dalam pembentukan FSA dan SNA. Nah, selama ini, selain FSA dan SNA, Turki juga terindikasi turut membantu HTS, meski kelompok itu bukan klien utama Ankara. Sejumlah pengamat menduga, Turki mungkin menyadari persiapan yang dilakukan HTS jelang penyerangan Aleppo. Di lain sisi, Turki sejatinya sudah berulang kali mencoba ikut meredam konflik di Suriah lewat diplomasi. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyatakan, Erdogan selama ini telah menghubungi Assad, namun komunikasi di antara keduanya selalu gagal maupun ditolak. Hal itu seolah menunjukkan bahwa Turki sebenarnya mengetahui sesuatu akan terjadi. Namun di satu sisi, Turki pun tak ingin HTS melakukan serangan besar-besaran di Suriah. Khawatirnya, hal itu akan memicu gelombang pengungsi baru yang masuk ke Turki. Sekarang kita masuk pada peran Israel dalam perang Suriah. Israel disebut memiliki hubungan dengan sejumlah oposisi di Suriah, termasuk HTS. Dalam sebuah wawancara dengan media Israel, seorang komandan FSA secara terang-terangan membeberkan bahwa kelompoknya tidak memusuhi Israel. Komandan FSA itu menyatakan bahwa musuh kelompoknya adalah Iran, Hizbullah, dan Assad. Petinggi FSA itu bahkan berterima kasih atas serangan Israel terhadap Hizbullah dan infrastruktur Iran di Suriah. Praktis, FSA yang memiliki kedekatan dengan Turki tidak mempermasalahkan tindakan Israel menyerang Iran di tanah Suriah. Alasannya karena Iran adalah salah satu pendukung Assad, alias FSA dan Israel memiliki musuh yang sama, yaitu Teheran. Perang saudara di Suriah telah berlangsung selama 13 tahun. Negara-negara di sekitarnya turut ikut campur karena punya tujuan masing-masing. Banyak pengamat menyebut Turki sengaja memberikan lampu hijau kepada HTS untuk menggulingkan Assad.
Namun dugaan itu segera dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Turkiye. Sementara kelompok yang didukung Turkiye di Suriah yaitu FSA menganggap bahwa serangan Israel terhadap Iran dan fasilitas Teheran di Suriah sebagai sebuah bantuan. Secara tak langsung, Turkiye dan Israel memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memusuhi Iran. Selain menyangkal kehadiran pejuang Kurdi, FSA yang didukung Turkiye juga ikut memerangi Iran yang telah membekingi rezim Asyad. Sementara Israel dengan segala dinamikanya dengan Hizbullah juga memiliki sentimen negatif dengan Iran. Itu tadi korelasi dan keterlibatan Turkiye serta Israel dalam perang di Suriah. Untuk mendapatkan perkembangan terkait perang Suriah, pantau terus kanal YouTube Kompas.com.